warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, lur, sahabatku semua, kawan-kawanku semua, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi sedulur subscriber yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Baik, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, hari Jumat tanggal 29 April, saya mau membuat video bagi sedulur subscriber pemula, bagi yang mau mudik menggunakan kendaraan tua. Nah, saya kan spesialis kendaraan tua, lor. Itu tak kasih beberapa tips biar apa ya, aman perjalanannya, aman, nyaman, terus BBM-nya juga irit. Hari ini ada yang spesial, lor. Karena apa? Karena saya pakai batik, pakai sarung. Tadi habis Jumatan. Nah, ini panas-panas, tak buat ke konten buat sedulur subscriber semua biar teman-teman bisa menyimak ulasan saya yang mau mudik mungkin pakai cerit atau pakai akot eksekutif atau pakai zebra atau pakai cherry hijet, pokoknya mobil tua di bawah tahun 90 welor. Jadi setelah 2 tahun pemerintah membuat aturan untuk tidak memperbolehkan mudik, pada lebaran kali ini pemerintah sudah melonggarkan, lor, dengan syarat harus vaksin booster. Nah, sedulur semua tentunya sudah vaksin booster kan. Terus bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun itu harus swab antigen, lor. Nah, jadi kita taati saja protokol dari pemerintah. Tentunya biar semua perjalanannya aman dan nyaman. Yang pertama itu tentunya ini bisa kita cek sendiri tanpa pergi ke bengkel, lor, yaitu cek kondisi mobil. Kita itu harus punya feeling dengan kendaraan kita. Kira-kira mobil ini nek dibuat perjalanan misalnya mau pulang ke Bandung atau ke Tasik, nah itu kira-kira mampu enggak mobil ini. Sebenarnya kalau perawatannya rutin itu semua mobil semua tahun ya mampu, lor. Tergantung kita sendiri itu berani enggak lemenyak gas kan gitu. Jadi mobil itu harus dalam keadaan kondisi yang sehat, yang prima. Kita cek dari hal yang paling sepele, yaitu servis atau tune up. Tak kasih tahu, lor. Jadi sebelum perjalanan jauh itu mobil harus kita servis dulu, lor. Nek servis itu biasanya ya kayak servis sepeda motor, cuman pembersihan karburator aja, lor. Nah. Jadi kalau servis itu seperti mobil pada umumnya, seperti sepeda motor, yaitu pembersihan karburator. Ini bisa dilakukan sendiri oleh sedulur, asalkan sedulur itu membeli karbu cleaner, semprotan seperti pelok itu yang gunanya untuk menyemprot karburator. Nah, mobil tua itu kan kebanyakan masih pakai karburator, lor. Jadi perawatannya mudah, simple, mudah dilakukan. Nah, ini dibuka tutup filternya, kemudian disemprot karbune, digas-gas. Itu kan gunanya karbu cleaner itu kan untuk membersihkan karburator, untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel pada karburator, di mana nanti kerak itu akan hilang ketika digas. Kebulnya knalpot jadi putih, lah itu adalah pembakaran dari kerak-kerak yang nempel di karbu. Kemudian itu yang bisa kita lakukan sendiri. Setelah itu kita bisa cek pengapian. Mungkin kita hidupkan dalam kondisi stasioner, mobil itu ada berbenya enggak. Kalau ada berbenya, ini businya ini dicabuti aja, lor. Dicabut, kemudian kita amplas. Nek mau aman, ganti baru. Murah, lor. Dikira mahal apa busi mobil itu? Satunya itu 15.000. Nah,
Satu 15.000, jadi nek 4 itu kan cuma 60.000, tapi perjalanannya nyaman. Kalau businya 4 itu sudah baru, tapi masih ada agak berbenya, kita cek di Platina atau di CDI lur. Nah, gitu. Atau pastikan busi ini, kabelnya ini harus dalam keadaan bagus. Caranya ngecek, kita hidupkan dalam keadaan malam hari, kita perhatikan kabel-kabel busi ini ada percikan api kecil nggak, biasanya gitu nek bocor, warnanya biru. Kalau ada percikan itu kita urut yang apa, ada percikannya itu, kemudian kita tambal, kita lakban. Kalau mau aman diganti saja lur. Satu set ini kurang lebih 120.000. Itu udah merek yang lumayan bagus lah gitu. Kemudian kita cek sini Mbak, mendekat Mbak. Sini Mbak. Jadi kita cek fan bel ini, baik fan bel dinamo pengisian atau fan bel dalam, kemudian fan bel AC ini dalam keadaan yang bagus. Biasanya fan bel ini kalau tua itu kendur, nah nggak kendur, beradul. Nah, daripada nanti pas jalan macet di jalan tol kok ininya putus lah, itu pusing lur. Nanti kita ngubungi towing dikentel berapa nanti, pastinya di atas 2 juta. Padahal ini kalau beli ya cuman kurang lebih 60.000-an, 50-60.000 lur. Fan bel seperti ini. Ini kan ada 3, fan bel dinamo pengisian, kemudian fan bel untuk dinamo AC, kemudian fan bel dalam sini lur. Nah, ini jangan sampai putus. Sebelum pergi ini kita buka penutupnya, kita cek keadaannya itu sudah beradul belum atau sudah kendur belum. Kalau mencurigakan diganti aja daripada nanti putus di jalan. Kalau fan bel ini sampai putus, itu nanti siap-siap turun mesin lur. Dulu ya. Nah, kemudian kalau perjalanan jauh itu kan kemungkinan temperatur itu naik lur. Nah, karena jalan padat merayap, kemudian baru berjalan 5 meter udah berhenti, jalan 5 meter berhenti, apalagi cuacanya panas, itu nanti temperaturnya, nah itu harus kita perhatikan lur. Caranya ya dikoroknya aja lur. Nah, kita kan mau perjalanan jauh, kita korokkan saja ini radiatornya ini biar aman. Ngorok ke radiator itu saya di langganan saya, khususnya untuk area Bantul, Sleman itu ya kurang lebih 100.000 lah lur. 100.000 itu udah standar. Nah, yang lebih murah lagi ya 80.000-an, 70.000 itu ada. Tapi nek orang awam yang nggak tahu kan ngorok ke radiator itu mungkin wah mahal itu 200.000, 300.000. Nah, berarti itu kuper lur, nggak tahu apa ya. Ra tau bengkel ke istilahnya gitu loh. Nah, jadi nek ngorok ke radiator itu ya standarnya 100.000. Nanti saya jamin kalau udah dikorokke itu buat perjalanan jauh itu paling nanti nggak nyampe separuh jarumnya loh, nggak nyampe separuh, itu udah standarnya seperti itu. Oke, kemudian setelah itu kita cek kondisi ban, jadi tekanan ban itu usahakan keempat-empatnya itu sama. Kemudian tekanan ban untuk ban depan kanan dan ban depan kiri itu tekanannya sama. Ketebalannya kita lihat lur. Nek berarti aneh wis gundul ya jangan dipaksakan lur, nggak usah kemendel, diganti aja. Diganti bannya aja lur. Ini tak perlihatkan. Nah, jadi ban itu harus
ketok batikane nek mau buat mudik. Ini lur. Jadi kalau ban gundul itu jangan dipaksakan buat mudik. Nanti berbahaya lur, membahayakan diri kita sendiri, keluarga kita yang kita bawa, dan orang lain yang mungkin berada di depan kita atau di belakang kita. Kalau belum punya dana untuk mengganti baru, ya minimal ganti yang second lur. Jangan yang vulkanisir atau yang siletan. Nah, kalau second, saya contohkan untuk ban ceret seperti ini lur. Kalau siletan itu kurang lebih harganya 125.000. Kalau baru ya kurang lebih 400-500 tergantung mereknya. Kalau vulkanisir itu ya 200 ribuan. Tapi kan nggak jamin. Nah, nanti kalau buat macet-macetan, jalannya panas, lima yang ngelotok, wah nanti malah bahaya. Terus saran saya ganti ban yang second saja kalau dananya belum cukup. Wong kok ya neng desa ya didum-dum toh. Engko nehke mbokne, nehke adine, nehke ponakane, nehke purunane. Nah, jadi le tuku ban yang second nggak apa-apa tapi batikane masih kelihatan gitu lor. Ban depan kanan kiri, belakang kanan kiri kita lihat habisnya ban itu rata antara sebelah luar dan sebelah dalam. Nah, jadi kalau misalnya ban mobil itu kok dulu belinya bareng, kok yang sebelah kiri yang bagian luar ini sudah kelihatan benangnya atau kelihatan kawannya, atau mungkin bagian sebelah dalam ini sudah kelihatan benangnya, itu jangan dipaksakan untuk perjalanan jauh lor. Kalau yang sebelah luar sudah kelihatan benangnya, itu segera saja diwalik bannya lor. Kita ke tukang ban, ini dilepas ya toh, kemudian bannya diwalik. Nah, bannya diwalik, jadi nanti yang sebelah luar ini menjadi kandel. Nah, yang sebelah dalam jadi tipis, tapi kan yang ngikir bagian luar lor. Nah, itu jadi sebelum perjalanan jauh disporingke dulu. Disporingke biar nanti ban itu napaknya di aspal itu rata. Enggak miring gini, atau enggak, misalnya enggak miring keluar atau enggak miring ke dalam. Jadi ban itu benar-benar dalam keadaan presisi. Untuk biaya sporing ya kurang lebih 120-150 ribu. Itu ya lor. Oh, yang mau mudik tak doakan semoga lancar lor. Kemudian sebelum perjalanan jauh, cek lampu-lampu utama, lampu rating depan belakang, lampu kota itu harus menyala semua daripada nanti repot di jalan. Dan sebelum mudik boleh juga itu di BBM-nya diisi full dulu daripada nanti sudah nyampe apa ya jalan yang misalnya sampai di Bulak atau di jalan tol kehabisan bensin. Nah, nanti kita malah pusing sendiri lor. Nah, sekarang tak kasih tipsnya biar BBM-nya itu irit lor. Jadi tipsnya itu cuman sederhana lor. Kalau kita mudik, kita bawa mobil itu pikirannya nggak usah kesusul kayak kepengen tekan ngomah. Hati-hati di jalan, jalannya langsam saja. Lek ngegas itu langsam, nggak usah gas-gasan istilahnya, nggak usah jag-jagan. Nanti nek jalannya langsam, kita lihat RPM. Kalau kita ngoper itu pastikan di bawah RPM 3 saja. Jangan kelewat RPM 3 baru dioper. Istilahnya mesinnya dipanteng-panteng kayak gitu. Wah, itu ya nanti BBM-nya boros lor. Terus nanti tingkat keawetan mesinnya juga gimana. Jadi
jalannya itu yang slow saja, nanti bawah RPM 3 oper gitu, jadi mesinnya nggak terlalu diforsir. Kemudian kalau kita macet-macetan itu jangan dipenyak koplingnya lur, jangan dipenyak koplingnya, dinetralkan saja. Nanti imbasnya apa? Kalau kita kok jalan 10 meter terus udah macet lagi, 5 meter macet lagi, kok kita injak koplingnya terus, nah nanti kalau bau gosong jangan menyalahkan bengkelnya lur, itu karena kakimu sendiri. Jadi jangan dibiasakan menyak-menyak kopling. Kalau macet, jalan macet itu dinetralkan saja, biar nanti kampas koplingnya awet, perjalanannya aman nyaman gitu lor. Kalau macet-macetan itu yo, kalau mau irit itu AC-nya dimatikan aja nggak apa-apa lor. Nanti dihidupkan ketika hujan saja, biar kacanya nggak ngembun gitu ya lor. Nah itu cuman sedikit informasi dari saya terkait dengan tips mudik menggunakan mobil tua agar nyaman dan aman. Ada pertanyaan? Kalau mudik kan perjalanan panjang. ya, Biasanya wah ini ada pertanyaan bagus dari istri saya lor. Jadi istri saya sudah ada perkembangan terkait dunia otomotif. Wah saya suka ini lor. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi mbak, pemula biasanya overhead karena nggak tahu perawatan. Yang jelas kuncinya itu ini, kita cek dalam keadaan mesin menyala. Tak contohkan ya, tak hidupkan mesinnya. Nah ini dalam keadaan mesin hidup lor. Caranya kita mengecek radiator yang sehat. Itu sepele lor. Nah ini kita buka, ini mesin hidup. Lihat ini mesin hidup. Kita lihat ini, tapi jangan langsung diangkat. Ini mbak, dilihat mbak. Ini tutup radiator kita buka, tapi jangan langsung diangkat, nanti bisa nyembur airnya. Nah, kita lihat tutupnya. Nah, kalau airnya jalan seperti ini berarti radiatornya sehat, karena ini airnya berputar lor. Terus nggak ada gelembung-gelembung asing yang keluar dari dalam. Terus airnya juga bening. Nah ini radiator yang sehat seperti ini. Kalau air radiatornya cuman anteng, nggak mau jalan, terus keruh, nah itu jangan dipakai ban mudik lur. Seperti yang saya bilang tadi, dikorok ke modal 150.000, kalau 150.000 mobilnya aman, temperaturnya adem, gitu ya. Terus ini, nah ini dalam keadaan mesin menyala, tutup oli ini dibuka, ini ada percikan-percikan oli yang keluar ke dalam. Ini artinya pompa olinya ini masih berfungsi dengan normal. Kalau mesin nyala ini dibuka kok nggak ada percikan oli keluar, itu berarti minta diganti pompa olinya atau diservis juga bisa. Tapi kalau mau aman diganti. Harganya untuk Zebra pernah beli itu yang orisinal kurang lebih 450 gitu. Karena selain radiator, pompa oli itu adalah juga merupakan penyebab mesin overhead. Gitu ya, Lor. Ada pertanyaan lagi? Nah, pertanyaan bagus. Misalkan kita mau pergi jarak jauh, pastikan dari rumah itu kita cek dulu. Tampungannya kita penuhi. Jadi kalau ngisi jangan di sini, tapi di tampungan ini lur kita penuhi.
Mau dingin ya pakai coolant yang hijau itu. Atau nek kepepet randedet ya pakai air sumur bisa kok. Saya sering pakai air sumur. Ini terus kalau di jalan tol misalkan di rest area atau misalkan lagi mampir di warung itu ya jangan males ngecek air. Kita kebaki lagi lur, kita penuhi lagi. Nah cuman gitu kok, nggak ada yang sulit. Pokoknya saya cuma bisa mendoakan semoga perjalanan sedulur semua bisa lancar sampai tujuan, bisa berjumpa dengan sanak saudara Handai Taulan gitu ya. Dan jangan lupa doakan saya dan istri saya juga yang nanti sore hari Jumat tanggal 29 itu dijemput travel, kita mau perjalanan jauh ke Lampung loh. Lampung itu adalah rumahnya mertua saya, bapak ibu saya di sana. Jadi memang sejak kecil istri saya belum pernah ke sana, jadi hari ini adalah lebaran yang spesial untuk istri saya karena untuk pertama kalinya sejak usia berapa ya? 4 tahun. 4 tahun akan kembali lagi ke tempat kelahirannya. Bertemu dengan bapak ibu di Lampung. Gitu ya lur, pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Nek wis hidup, ayo kerja. Assalamualaikum.